Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan Bu Evi di sini. Nah, sekarang kita akan belajar tema 7 subtema 1 keberagaman bangsa Indonesia pada muatan PPKN. Sebelum kita lanjut ke video pembelajarannya, jangan lupa klik subscribe-nya, klik loncengnya, dan tekan tombol like. Negara kita sangat luas wilayahnya dan beragam sosial budayanya. Budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal manusia. Adapun wujud budaya yaitu yang pertama, gagasan atau ide, misalnya berbentuk kepercayaan. Yang kedua yaitu tindakan, misalnya adat dan seni pertunjukan. Dan yang ketiga berupa benda, misalnya seperti pakaian adat, senjata tradisional, atau bisa alat musik. Faktor penyebab keberagaman. Yang pertama yaitu faktor keturunan yang menyebabkan ras di Indonesia dan suku di Indonesia beragam. Berdasarkan ciri fisiknya, masyarakat Indonesia dibagi menjadi 4 kelompok ras. Yang pertama yaitu ras Melanesoid, terdapat di Papua, Pulau Aru, dan Pulau Kai. Yang kedua, ras Negroid, antara lain orang Semang di Semenanjung Malaka, orang Mikosi di Kepulauan Andaman. Yang ketiga, ras Wedoid, antara lain orang Sakai di Siak Riau, orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi, orang Tomuna di Pulau Muna, orang Enggano di Pulau Enggano, dan orang Mentawai di Kepulauan Mentawai. Yang terakhir adalah ras Melayu Mongoloid, dibagi menjadi 2. Yang pertama, ras Proto Melayu atau Melayu Tua, antara lain suku Batak, Toraja, dan Dayak. Yang kedua yaitu masyarakat Indonesia yang terdiri atas kelompok keturunan Cina yang termasuk ras Mongoloid, keturunan Arab, Pakistan, India, ras Kaukasoid, dan sebagainya yang hidup membaur berdampingan menjadi warga negara Indonesia. Faktor yang kedua yaitu perbedaan kondisi geografis. Perbedaan kondisi geografis turut berdampak pada munculnya berbagai ragam mata pencaharian, contohnya perikanan, pertanian, kehutanan, dan perdagangan. Di setiap bidang, masyarakat akan mengembangkan corak kebudayaan yang khas dan yang cocok dengan kondisi geografis lingkungan tempat tinggalnya. Faktor ketiga yaitu pengaruh kebudayaan luar. Bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Keterbukaan ini terlihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keberagaman masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Contohnya ketika orang-orang dari India, Cina, dan Arab datang ke Indonesia, kemudian disusul orang-orang Eropa. Peristiwa Sumpah Pemuda menunjukkan adanya rasa persatuan dan kesatuan di antara para pemuda yang berbeda ras, suku, golongan, dan agama. Walaupun berbeda ras, suku, golongan, dan agama, tetapi derajat kita sama sebagai manusia. Ikrar Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Keragaman suku bangsa. Perbedaan antara suku-suku bangsa di Indonesia terletak pada bahasa, adat istiadat, sistem kekerabatan, dan kesenian daerahnya. Kita bahas satu persatu mulai dari adat istiadat. Adat istiadat adalah kebiasaan yang dijalankan secara turun-temurun, contohnya seperti upacara pembakaran mayat, ngaben namanya, di Bali. Perbedaan adat istiadat menunjukkan perbedaan kebudayaan yang tampak dari pola perilaku atau gaya hidup. Contoh, Batak suka berbicara terus terang dan tegas,
Sedangkan orang Jawa Tengah suka berbicara hati-hati dan terkesan lebih halus. Yang kedua yaitu bahasa daerah. Tiap suku bangsa memiliki bahasa daerah tertentu, contohnya suku Jawa memakai bahasa Jawa untuk melakukan percakapan sehari-hari. Yang ketiga yaitu sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, garis ibu, atau dari keduanya. Yang keempat adalah kesenian daerah. Setiap daerah memiliki perbedaan kesenian daerah, terletak pada seni musik, seni tari, seni ukir maupun seni pahat. Contoh, alat musik gamelan dari Jawa Tengah, sasando dari NTT, angklung dari Jawa Barat. Contoh untuk tari kecak dari Bali, tari saman dari Aceh, tari jaipong dari Jawa Barat. Adapun upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional adalah sebagai berikut. Pertama, secara terus-menerus diadakan kegiatan pengenalan dan penyebaran budaya nasional kepada masyarakat. Kedua, kegiatan penggalian situs-situs bersejarah dan pemeliharaan temuan-temuan sejarah harus terus digalakkan. Ketiga, melalui pendidikan dan pengajaran, misalnya menjadikan bahasa daerah sebagai mata pelajaran muatan lokal di sekolah. Keempat, mengembangkan sikap menghormati kebudayaan sendiri maupun daerah lain. Yang kelima, mengenal dan mempelajari kebudayaan sendiri yang merupakan warisan leluhur. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.